Ya, kalau masyarakat masih suka rancu antara perbuatan melanggar moralitas, kesusilaan dengan perbuatan melanggar hukum. Mau ditegakkan hukum pidananya, ya secara konsisten ditegakkan hanya saja. Selamat siang Kaula Muda, balik lagi ke podcast Lau Talk hari ini. Kita tentunya kedatangan tamu yang sangat luar biasa hari ini, yaitu ada Ibu Rahel Oktora SHM Home. Di sini kita bakal ngobrolin tentang online prostitution, distribution of pornography based on Indonesian legal system. Di sini mungkin kita bakal perkenalan terlebih dahulu supaya Kaula Muda di sini bisa mengenal terlebih dahulu nih Bu Rahel itu profesinya sebagai apa, terus kegiatan sekarang yang dijalani itu sebagai apa. Mungkin kita bisa kenalan dulu nih Bu. Silakan Ibu, boleh diperkenalkan. Oke, makasih ya Keisha. Oke, perkenalan dulu nih. Nama saya Rahel Oktora. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan kebetulan untuk mata kuliah yang saya ampu memang banyaknya hukum pidana. Jadi ya cukup relate juga ya topiknya dengan mata kuliah yang saya ampu. Dan saat ini membantu dekan di bidang sarana, prasarana dan keuangan. Jadi saya sekarang menjabat sebagai wakil dekan bidang keuangan dan sarpras. Baik. Gitu aja ya perkenalannya. Oke. Itu tadi perkenalan dari Ibu Rahel. Nih, sekarang kita langsung masuk aja kali ya Bu ke topik Boleh. pembahasan. Ya. Mungkin kita seringkali mendengar nih prostitusi online itu marak banget nih, apalagi jadi perbincangan di media sosial, di Twitter, dimanapun gitu. Kita banyak, apalagi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung nih Kaula Muda kayak Bigo Live, terus juga ada OnlyFans, situs-situs dan lain-lain halnya. Itu tuh malah membuat terjadinya transaksi prostitusi online nih. Nah, terus kita kan pasti bertanya-tanya nih kayak prostitusi online itu diperbolehkan nggak sih? Maksudnya dipidanakannya itu siapa gitu, penggunanya atau malah usernya atau siapa? Nanti kita kan bisa bincang lebih lanjut lagi dengan Ibu Rahel. Sekarang kita langsung masuk topik pembahasannya nih Bu. Boleh. Nih, menurut pandangan Ibu nih sebagai ahli hukum, kita kan pasti tepatnya hukum prostitusi online itu kita bertanya-tanya itu di Indonesia tuh kayak gimana sih Bu? Terus belum lagi sekarang ini marak aplikasi yang tadi disebutkan Bu, seperti Oke. Bigo Live, situs OnlyFans dan lain-lain halnya. Itu tuh sebetulnya dilarang atau enggak sih Bu? Apalagi kan banyak banget nih remaja di Twitter yang atau di lain hal sebagainya, remaja, dewasa semua tuh ada yang menggunakan gitu sampai Ya. menggunakan uangnya berlebihan untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Boleh dijelaskan Bu? Ya baik, jadi kadang gini ya, kalau masyarakat masih suka rancu antara perbuatan melanggar moralitas, kesusilaan dengan perbuatan melanggar hukum, apalagi hukum pidana. Nah, di dalam hukum pidana kita itu terikat sama yang namanya asas legalitas. Asas legalitas itu kurang lebih intinya adalah suatu perbuatan baru bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana ketika memang ada pengaturan tertulis yang unsur-unsurnya memenuhi perbuatan itu. Ya, sekarang kayak misalnya prostitusi. Semua juga tahu secara moral prostitusi itu buruk. Iya. Prostitusi itu melanggar moral. Tapi apakah prostitusi itu melanggar hukum? Kita baru bisa bicara prostitusinya nih ya, belum yang online-nya. Nah, berarti kalau kita mau ngebahas di prostitusinya itu, kita harus melihat ke KUHP di pasal-pasal delik kesusilaan. Nah, Betul. kurang lebih bunyinya tuh begini nih, di pasal KUHP ya, di pasal 296 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan seterusnya. Itu tadi saya baru cuplik sedikit pasal 296 KUHP yang menyatakan apa? Orang yang menghubungkan perbuatan prostitusinya bisa kena pidana. Berarti katakanlah mucikarinya. Nah, si pelaku prostitusi katakanlah wanitanya. Ya, wanita yang bekerja sebagai PSK. Nah, apakah PSK itu dipidana? Di dalam KUHP tidak. Nah, ini ya orang suka pada jadi kenapa sih enggak? Nah, kenapa enggaknya? Karena memang negara itu memberikan batasan ranah-ranah publik dan ranah-ranah privat. Iya. Nah, kenapa ini dibilangnya privat? Karena kalau misalnya dua-duanya sudah dewasa melakukan hubungan badan dengan kesepakatan bersama dua orang yang sudah dewasa itu, tidak ada pasal yang bisa mengenakan mereka. Beda halnya kalau yang satu di bawah umur. Betul. Nah, beda halnya kalau yang satu sudah menikah dan si istri atau suami yang dirugikan bisa kemudian mengadu atas dasar pasal perzinahan.
Ya, beda halnya kalau perbuatan cabul dilakukan di tempat terbuka, menciderai kesusilaan secara terbuka. Nah, sedangkan ini kan nggak masuk unsur-unsurnya. Maka ketika kita bilang tentang KUHP tadi, ya pasalnya tadi, yang pasal 296. Ya, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan. Artinya di situ udah aspeknya publik nih, ada orang jahat. Ya, ada orang masuk ke kategori melakukan kejahatan karena mengambil keuntungan dari perbuatan asusila orang lain. Oke, sampai situ dulu deh, KUHP aja dulu. Nah, kalau KUHP bicara tentang apa? Tentang yang belum online. Nah, yang belum online. Nah, sekarang ketika prostitusinya online, apalagi kemudian masuk pakai berbagai aplikasi, kajian hukumnya harus beda lagi nih. Kajian hukumnya harus beda lagi. Kita harus mulai ngintip yang namanya Undang-Undang ITE. Ya, di Undang-Undang ITE ada pasal-pasal tentang konten yang dilarang. Ya, konten yang dilarang salah satunya adalah yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Artinya ketika seseorang mencoba mengiklankan dirinya, dengan membuat konten-konten yang dapat diakses oleh publik dan konten itu bermuatan pelanggaran kesusilaan, dia kena apa? Kena Undang-Undang ITE atas perbuatan promote-nya. Gitu ya Bu ya. Ya, kalau perbuatan melakukan asusilanya, ya katakanlah dealnya dan kemudian transaksi dan kemudian terjadi, Undang-Undang ITE sebenarnya tidak menjangkau itu. Sampai sini dulu, Keisha. Ada yang penasaran lagi nggak? Berarti sama kayak kasus Siska yang kemarin ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu waktu itu pernah ada di bandara Bu ceritanya. Iya. Dia Seorang eksibisionis ya itu ya, mengiklankan diri juga dia, ngerekam. Iya, dia merekam tubuh dia di tempat umum dan kemudian itu, terpublikasi itu kena. Karena dia membuat konten di mana konten itu kalau dibahasakan di dalam bahasanya UU ITE itu jadi informasi elektronik. Ya, informasi elektronik yang mengandung muatan pelanggaran kesusilaan itu. Terus dia upload disebarluaskan juga, itu kena ya Bu di situ ya. Iya, oke. Tapi kalau dealnya nggak kena ya Bu ya? Nah, kalau dealnya sebenarnya itu udah masuk ke kesepakatan privat antar pihak, di mana negara sebenarnya nggak ikut campur ke masalah itu. Iya. Nggak bisa ikut campur ke dalam ya Bu ya? Iya. Mungkin kita bisa next nih Bu ke dampak yang ditimbulkan nih untuk remaja-remaja yang biasa akses aplikasi-aplikasi di sini. Kan bisa kita lihat kalau misalnya aplikasi Bigo Live mungkin yang setahu saya itu dia tuh bisa giving coin gitu Bu, top up. Terus kita misalnya seneng di notice sama misalnya sama si yang punya videonya, terus dia ngerekam, terus dia di notice hai, terus kita kasih koin, terus semakin kita ngasih koin kita di notice gitu kan, jadi adiktif gitu kan. Terus itu kan impactnya bisa jadi boros juga untuk remaja-remaja atau bahkan orang dewasa juga. Terus di sini tuh bahkan sampai terjadi transaksi ini pengguna itu untuk melakukan open BO. Nah, biasa disebut open BO yang pada akhirnya terjadi transaksi prostitusi ini di antara si yang nonton sama yang pengguna akun itu. Nah, menurut Ibu nih, peristiwa dalam hal ini tuh siapa yang dapat dipidanakan gitu kan. Ya, balik lagi tadi ya, kalau hukum pidana kita lihat pasalnya bunyinya apa, unsurnya apa, kenanya ke siapa. Yang tadi saya bilang tentang konten elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan ini adanya di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang, berarti setiap orang siapa aja, ya, dengan sengaja. Ya, berarti dia memang intentionally lakukan itu gitu ya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Berarti perbuatan dia mengakibatkan bisa diakses ya informasi elektronik konten tadi ya. Dia melakukan perbuatan dan kemudian konten yang dia buat tadi dapat diakses ya, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Artinya ketika seseorang membuat konten dan mendistribusikan konten itu dan konten itu ada unsur pelanggaran kesusilaannya, dia tuh udah melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan 27, ini akan ada sanksi pidananya di pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, di sini kita refernya ke yang ayat 1 tadi ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Artinya perbuatan
tadi open BO-nya atau dia nge-shoot badan dia, membuat orang lain jadi tertarik sama dia dengan harapan dia bisa dapat koin, di notice orang, dan konten itu kemudian tersebar luas, kontennya terbukti ada pelanggaran kesusilaannya, yang produce konten itu kena pidana. Gitu. Iya. Jadi penasaran nih Bu, kalau misalnya tadi kan bisa dibilang kalau misalnya melakukan open BO tapi nggak di video, atau misalnya videonya nggak disebarluaskan nih, atau misalnya nggak disebar-sebar ke yang lain juga, terus dia secara pribadi aja gitu Bu melakukan open BO ini, ada yang ngejual seorang perempuan misalnya ngejual dirinya, pengen kayak cepet nih biasanya langsung open BO, terus itu bener-bener nggak kena ya Bu? Nah itu dari mana dulu gitu, maksudnya kalau misalnya kita kan sering ngedengar juga ya berita-berita bahwa artis bla 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 tertangkap karena terciduk prostitusi online. Nah kemudian si brokernya atau katakanlah muncikarinya siapa, si perantaranya itu siapa, nah itu jadi kena semua. Nah kalau misalnya si perantaranya itu dia tadi kena pasal yang dia memperoleh penghasilan atau menjadikan suatu pencaharian dari perbuatan asusila orang lain. Nah kalau si orangnya, si pelakunya tadi katakanlah si PSK-nya ya, dia open BO-nya nggak lewat mucikari sendiri katakanlah ya, sendiri, terus dia nyebarinnya dari mana sih? Kalau sendiri saya malah jadi kurang relate gitu. Nah kalau sendiri katakanlah dia sendiri menyebarkan info cuma katakanlah dari mulut ke mulut ya ke temennya, kalau ada yang mau gue available yang gitu-gitu misalnya. Nah yang kayak gitu tentunya nggak bisa dijangkau karena buktinya harus ada bukti elektronik ya. Kalau yang kayak gitu kan nggak bisa. Kalau udah ada bukti elektronik di mana dia membuat konten-konten yang ada muatan asusilanya, di situ dia bisa kena. Gitu ya Bu. Terus ini Bu, mungkin Ibu tahu soal kayak Bigo Live ini atau OnlyFans kayak gitu, yang bikin situs OnlyFans gitu nggak bakal kena ya Bu ya? Sebenarnya itu harusnya kena karena gini, kan tadi kita baru bahasnya KUHP sama Undang-Undang ITE ya. Nah Undang-Undang ITE tadi juga kan ada yang konten yang dilarang adalah yang muatan-muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, melanggar kesusilaan. Nah, itu juga relate sama pornografi. Kita juga harus lihat undang-undang pornografi. Nah, sekarang dari undang-undang pornografinya ya. Kalau dari undang-undang pornografinya sebenarnya yang nggak dibolehin apa? Itu dulu yang kita harus tahu ya. Setiap orang itu dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat A, B, C, D, E, F. Nanti bisa kalau penasaran baca pasal 4. Ya, pasal 4 Undang-Undang Pornografi dikasih tahu tuh detil-detil hal-hal yang dianggap sebagai pornografi itu ketelanjangan lah, perbuatan-perbuatan ngapain lah, itu ada semua di pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Artinya memproduksi, membuat kena, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan kena. Berarti kan kalau harusnya kena ya harusnya kena. Cuma kalau misalnya tentang aplikasi-aplikasi seperti itu ya, kita kan bukan dalam rangka mencari siapa nih yang punya aplikasi, penjarain yang punya aplikasi. Rasanya juga arah penegakan hukum gak ke situ, lebih ke aplikasi-aplikasi seperti ini atau apa namanya platform seperti ini di Indonesia dilarang, maka Kemenkominfo harus melakukan blokir atau pembatasan akses sehingga jadi nggak bisa diakses, di limit. Jadi kan ada sekarang istilahnya apa, trust positif yang gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang mencoba untuk mengakses yang gitu, ke directnya nggak ke situ gitu, nggak bisa karena emang negara berperan untuk itu. Nah seperti itu lebih ke mekanisme preventifnya juga. Jadi orang nggak bisa cegah. Tapi kan kalau orang udah penasaran ya rupa-rupa cara mereka lakukan pakai VPN dan seterusnya. Nah terus apa kabar orang yang mengakses, apa kabar orang yang menyimpan? Ini juga kan jadi pertanyaan buat anak-anak muda gitu yang somehow entah kenapa suka gitu sama hal yang kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu ya, ada satu klausul yang membatasi atau ada satu hal di dalam penjelasan undang-undang pornografi itu yang menyatakan bahwa kalau untuk kepentingan pribadi dia nggak kena pidana. Oh itu nggak apa-apa. Sebenarnya secara hukum nggak apa-apa, tapi kalau secara moralitas ya nilai saja sendiri hal seperti itu patut atau tidak, ngerti ya? Karena banyak kasus-kasus juga yang kemudian orang jadi heboh, kenapa sih ini tidak ditangkap, kenapa sih ini tidak diproses hukum? Padahal di dalam
penjelasan otentiknya sendiri ya. Jadi penjelasan kan kalau di undang-undang tuh kita bisa baca undang-undang tuh ya, nanti ada pasal-pasalnya. Habis ada pasal-pasalnya beres, pasal-pasalnya ada penjelasan umum dan ada penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan pasal demi pasal tuh buat apa? Ketika kita baca satu pasal dan ada satu hal yang kurang jelas, dijelasin di situ gitu loh. Nah, kayak di dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi itu dibilang ketika dibuat ya, ketika membuat untuk kepentingan sendiri itu tuh nggak kena pidana. Disitulah negara mencoba untuk membatasi ranah mana yang publik, ranah mana yang privat. Ya enggak? Sekarang perempuan ya atas nama dia mencintai dirinya sendiri, kemudian dia lagi punya journey atau perjalanan transformasi tubuh katakanlah seperti itu. Kemudian dia mendokumentasikan badan dia ya yang dengan pakaian sangat minim katakanlah begitu ya, kemudian ya dia simpan untuk kepentingan pribadi dia di penjara, kan nggak mungkin gitu loh ya. Hal-hal yang kemudian untuk kepentingan pribadi tidak untuk disebarluaskan, artinya di situ urusan privat bukan urusan publik, maka negara nggak masuk ke situ. Oke. Terus mungkin bisa dijelasin Ibu, mungkin kaula muda pada penasaran nih kasus yang Giselle kemarin Ibu, itu tuh enaknya tuh maksudnya seharusnya hukum yang diterapkan untuk Giselle tuh kayak gimana, atau memang sudah benar gitu kayak untuk Giselle tuh ya emang kayak gitu sebenarnya gitu. yang menjadi pelaku pidana adalah penyebar. Hal seperti ini tuh pernah juga terjadi beberapa tahun yang lalu ketika seorang vokalis band ya bocor videonya dengan beberapa artis katakanlah gitu, dan kemudian dia tetap dipidana ya karena atas dasar kelalaian menyimpan dan sebagainya. Nah, ini kan jadi suatu tafsir ekstensif yang memperluas daya jangkau pasal itu, padahal pasalnya sebenarnya sudah secara strict bilang gitu ya, kalau untuk kepentingan pribadi nggak dipidana. Nah, tapi di sini bilang, oh kalau gitu berarti jadi negara jadi melegalkan perbuatan kayak gitu, nggak gitu konsepnya, nggak gitu ya. Jadi di sini konsepnya negara memang memberikan batas hal-hal mana yang kemudian mengganggu kepentingan publik sehingga negara harus bergerak dengan instrumen hukum pidananya, dan yang mana yang nggak perlu gitu loh. Jadi kayak kasusnya Giselle itu tadi ya, kita juga harus nanti pada akhirnya pembuktian sih. Ya, di dalam pembuktiannya yang harus kuat gitu, bahwa memang itu untuk kepentingan pribadi, tidak untuk disebar luaskan, yang menyebar luaskannya yang salah. Nah, kemudian berarti nggak bisa ditangkap sama sekali ya ketika itu dia katakanlah berstatus istri dari seseorang. Kalau suaminya mengadukan atas alasan perzinahan ya jalan kasusnya, tapi kalau tidak ya tidak. Oh, jadi harus berdasarkan aduan juga ya Bu? Iya, karena misalnya karena kalau untuk delik perzinahan itu jelas KUHP menyatakan itu adalah delik aduan, dan yang mengadu siapa udah di-mention juga di KUHP-nya, jadi nggak bisa sembarangan orang ngadu, nggak boleh diaduinnya sama netizen, nggak boleh. Iya, tuh benar-benar Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kita bakal bahas gimana sih seharusnya mungkin Indonesia mengatur mengenai hal ini. Mungkin Ibu sebagai ahli hukum bisa menjelaskan kebijakan apa yang seharusnya diperlukan untuk menindaklanjuti perbuatan prostitusi online ini. Mengingat mungkin dampaknya ya merugikan orang yang sudah bersuami istri juga, anak-anak remaja yang adiktif juga. Nah, itu tuh harusnya di Indonesia tuh ada kebijakan apa sih gitu untuk prostitusi online ini gitu Bu. Oke, kalau gitu lebih ke mekanisme preventifnya dengan blocking atau pembatasan akses ya, blokir lah ya istilahnya, blokir terhadap aplikasi-aplikasi yang memang tidak diperbolehkan ya, yang seperti itu. Kemudian kalau untuk pidana sendiri, kalau mau penguatan terhadap instrumen hukum pidananya ya, atau ibaratnya ingin ingin menggerakkan si hukum pidananya itu ya lebih ke pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari industri ini. Ya karena bisa dibilang kan ini industri juga ya. Ini industri juga. Kalau kemudian ada orang-orang yang tadi open BO via online, ya mereka juga mengambil keuntungan dari industri ini dengan cara apa? Mengiklankan diri yang seperti itu. Kalau emang mau ditegakkan hukum pidananya ya secara konsisten ditegakkan, hanya saja entah karena keterbatasan penegak hukum atau entah karena apa. Biasanya kalau something viral baru dikejar gitu ya kan? Something viral baru dikejar, tapi padahal yang melakukan itu banyak sekali, sehingga memang hukum pidana juga rasanya tidak mungkin untuk menjangkau semua pelaku ya. Banyak sekali yang melakukan tapi nggak semuanya tertangkap memang ya, tapi
apa namanya, harus ada kehendak atau harus ada niat dari penegak hukumnya untuk secara konsisten